kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulekha. Nah itu nanti dia penasaran. Ya, makanya jangan heran kalau ustadz juga banyak diganggu sama janda. Gitu. Ya, karena Nabi ini juga ini memang lain waktu Pak, bukan sekarang. Sekarang aja ustadz wah gitu. Nah kita bahas dulu perjalanan Nabi Yusuf sejak masih kecil. Ketika Yusuf kecil, Yusuf cerita kepada bapaknya, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Perhatikan, Nabi Yakub nama aslinya Israel atau Israel. Jadi Israel itu adalah nama Nabi Yakub sebenarnya. Nabi yang hidup di Palestina. Jadi Palestina itu negerinya para nabi, negerinya para rasul. Yang paling akhir di Palestina adalah Nabi Yakub. Setelah Yusuf nanti besar, Yusuf jadi menteri di Mesir, Nabi Yakub diajak oleh Yusuf tinggal di Mesir. Mesir termasuk negeri para nabi juga. Nah, pada waktu itu Yusuf cerita waktu masih kecil bahwa Yusuf itu mimpi. Di antara mimpinya dia melihat 11 bulan matahari, ya, 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf sejak kecil dipilih oleh Allah jadi nabi. Dan tanda kenabian itu lewat mimpi. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum terima wahyu Al-Quranul Karim itu beliau dipilih oleh Allah jadi nabi itu lewat mimpi. Ini mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya kita ngelindur, ya, ngawur ya. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Nah waktu itu Nabi Yusuf mimpi. Di antara mimpinya adalah ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Saya lihat ya wahai bapak. Dia cerita kepada bapaknya. Saya lihat dalam mimpi saya itu 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada saya. Gitu. Dan bapaknya bilang, ya bunaya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Wahai anak, jangan kamu cerita kepada saudara kamu. Nabi Yusuf punya saudara 11. Dan 11 ini musuhi Nabi Yusuf, benci sama Yusuf. Kenapa benci? Karena bapaknya pilih kasih. Yusuf diistimewain, anak yang paling bontot. Ada 2 sebenarnya. Anak nomor ke-11 namanya Bunyamin. Jadi Bunyamin nama Nabi. Ya. Bunyamin, orang kita lafaznya Benyamin. Ya, Benyamin. Ngerti dah, dia kerok ya kan? Kalau di Jakarta ya kan? Rumahnya ada tuh dekat tetanggaan saya sama saya tuh di Jiung itu. Ya, sehingga rumahnya jadi rumah wakaf. Yang mau pakai buat kondangan, buat hajatan, buat pengajian boleh. Ini Bunyamin Su'aib, ya. Nah ini Bunyamin, kakaknya Nabi Yusuf Bunyamin. Dua-duanya sangat disayang sama bapaknya. Cuman Yusuf sangat tinggi. Kenapa? Cakep. Semua para nabi Allah takdirkan cakep. Sifat para nabi. Ya, sifat para nabi posturnya cakep. Dan yang paling cakep Yusuf. Makanya kalau orang ngaku nabi itu dari posturnya kelihatan. Ini tampangnya tampang jujur. Kelihatan. Gestur itu Allah takdirkan. Makanya kalau ada ngaku nabi Pak, kelihatan mukanya. Ini jangan ngaku. Jangankan ngaku nabi, ngaku lurah aja kita nggak percaya. Gitu. Seperti ada tukang cukur di Bandung ngaku nabi. Semua para nabi itu tinggal di pusat peradaban manusia. Gak ada nabi lahir di pedalaman, gak ada. Semua para nabi yang Allah utus itu diturunkan di pusat peradaban manusia. Kalau kita ini di ibu kota. Jadi gak ada nabi dari pelosok-pelosok, gak ada. Gitu. Termasuk Nabi Yusuf itu di Palestina, dan nanti beliau berdakwah di
tengah kota Mesir, pusat peradaban manusia. Gitu. Jadi nggak ada Nabi itu muncul di daerah pedalaman gitu ya, Kerawang gitu. Enggak, dia muncul di pusat kota. Kalau kita tuh Jakarta. Gitu, itu sifat para nabi. Nah, ketika Nabi Yusuf mimpi 11 bintang itu sujud, bapaknya bilang, Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada orang-orang. Niscaya nanti akan menimbulkan masalah. Fayakidulaka kaida. Nanti akan timbulkan masalah, jangan cerita. Ini jadi dasar, ada kalanya mimpi kita nggak boleh cerita. Khawatir timbul fitnah. Kenapa? Karena mimpi ada 3, pernah saya jelaskan. Ada wahyu dari Allah, ada gangguan setan, ada angan-angan kita. Kita pengen tinggal di ibu kota baru, ngimpi masih rimba, temu Tarsan di sana. Nah, karena ngimpi pengen ke ibu kota baru. Gitu. Nah, kata bapaknya, inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Di antara musuh setan adalah menimbulkan fitnah adu domba antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Jangan cerita saudara-saudara kamu. Ini keutamaan Nabi Yusuf. Dia melihat dalam mimpinya ada bulan sujud. Karena memang dalam kehidupannya itu kesalahan seorang ayah ini fatal, Pak. Dalam memberikan nafkah, maaf ya. Ada 2 yang diberikan kepada orang tua kepada anaknya. Yang pertama kasih sayang, yang kedua nafkah. Kalau kasih sayang itu beda, nggak masalah. Bapak punya anak nih 5, yang 1 laki-laki. Yang laki-laki disayang banget. Kenapa? Dia laki-laki sendiri. Pada prinsipnya masalah kasih sayang berbeda, nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Kalau nafkah kita bisa sama, pernah saya jelaskan. Ya, kalau umpamanya ngasih hibah sama, ngasih THR sama, bisa. Satu anak kasih 1 juta, semuanya 1 juta, bisa. Tapi kasih sayang nggak bisa. Makanya dibolehkan dalam agama. Tidak adil dalam masalah kasih sayang boleh, tetapi jangan berlebihan. Nabi Yakub berlebihan dengan Yusuf. Kakak-kakaknya main bebas, lu mah bebas dah, mau nggak pulang juga nggak masalah. Yusuf dipingit sama bapaknya terus. Akhirnya timbul kesenjangan, kecemburuan antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi kadang problem rumah tangga itu muncul karena kejahilan, tidak kita sadari. Bapaknya nggak galak, bapaknya nggak pelit, bapaknya bertanggung jawab, cuman gara-gara tidak adil saja. Ini banyak kasus. Rumah tangga hancur cuma gara-gara orang tua tidak adil, ayahnya tidak adil sama anak-anak. Ini kasus sepele sebenarnya. Kisah Nabi Yusuf, tapi ternyata dampaknya besar. Timbul permusuhan antara Yusuf dengan abang-abangnya. Ya, yang 10, yang 11 sebenarnya Bunyamin tidak memusuhi Yusuf karena sama-sama disayang. Ya, cuman Bunyamin kebawa sama abang-abangnya, mufakat mereka. Kita singkirkan Nabi Yusuf. Sehingga akhirnya mereka buat makar. Kalau bahasa kerennya konspirasi. Makanya salah satu bentuk konspirasi yang diabadikan oleh Al-Quran adalah konspirasi abang-abangnya Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf. Jadi dalam hidupnya ada konspirasi, makar dari musuh-musuh Islam, kadang makar dari orang dalam sendiri. Itu banyak, Pak. Jangan polos-polos banget. Ya. Ulama menjelaskan ada makar dalam pengetahuan, kejahatan dalam pengetahuan. Contoh manusia dari monyet, itu kejahatan dalam kemanusiaan. Masih diajari di sekolah-sekolah. Makar. Jadi hidup ini bukannya baik-baik saja,
pertarungan ideologi itu kuat. Walau tardo al yahudu walau nasara hatta tattabi'a millatahum tuh sampai hari kiamat perang itu ada. Setelah masa penjajahan ya kan, perang pertama, dunia kedua itu bukan berakhir. Perang selanjutnya perang ekonomi. Bagaimana Indonesia masih dijajah oleh IMF, dijajah oleh Bank Dunia, penjajahan secara ekonomi. Negeri kaya tapi nggak bisa apa. Maka saya usulin pindahin ibu kota bukan di Kalimantan, di Papua, biar Indonesia melek. Kita punya pulau emas di Papua yang manfaatin asing. Pindahnya ke Papua biar melek, gitu. Ya, bukan hanya dapat emas, ada uraniumnya di situ. Di Papua, konon uraniumnya sama dengan yang dimiliki oleh Kanada, uranium terbaik di dunia. Wih, luar biasa negara Bapak nih. Kita cuma nyanyi doang tuh, pacara. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Kesian anak-anak itu. Katanya oligarki ngai punya. Gitu. Dia yang punya, kita cuma nyanyi. Hakikatnya dia yang punya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi menarik kisah Nabi Yusuf karena ketidakadilan seorang ayah dalam keluarga. Kata bapaknya, jangan kamu cerita kepada saudara-saudaramu. Nah, kemudian disebutkan di sini Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya dan kakak-kakaknya berembuk. Gimana cara menyingkirkan Yusuf? Gitu. Mereka berdiskusi. Yang pertama ngusulin, bunuh aja Yusuf, bunuh. Kemudian ditolak, kalau bunuh ketahuan bunuh. Ya, kalau bunuh ketahuan. Ya, kalau sekarang nih pakai pembunuh bayaran, ketahuan. Yang kedua, buang Yusuf ke sumur, nanti diambil musafir. Ini caranya halus, ya, cara Nabi Yusuf menyingkirkan Yusuf halus. Kalau bahasa kita racunin aja, ini cara halus. Masukin penjara dulu, nanti diracunin di penjara, kan gitu. Jadi alasannya dia sakit di penjara, padahal diracunin. Itu banyak tokoh-tokoh dunia yang mati diracun, gitu. Makanya orang-orang yang cerdas masuk penjara itu makannya dikirim oleh keluarganya tiap hari. Kalau makanan penjara bisa mati. Nah, akhirnya opsi yang kedua dipilih, buang Yusuf ke dalam sumur, nanti diambil oleh musafir. Kan otomatis Yusuf tersingkirkan tanpa harus membunuh Yusuf, gitu. Kalau dia mati, alhamdulillah. Nah, akhirnya mereka kakak-kakaknya datang kepada bapaknya dengan kata-kata yang manis. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, wahai bapak, kenapa nggak percaya sama kita bahwa kita akan siap menjaga Yusuf, gitu. Wa inna lahu lahafizun, ayat yang berikutnya, kami akan jaga Yusuf, kami ngajak main. Ini lihat, makan kelihatan bagus, ternyata jahat, ya. Bapak nanti bisa lihat di awal surah Yusuf kisah ini, ya. Kemudian ketika diajak main, makar dijalankan. Yusuf pada waktu itu masih usia 10 tahun, masih bocah. Langsung dilempar. Dalam kondisi Yusuf berteriak-teriak, menangis, minta ampun agar tidak dilempar ke dalam sumur. Maka kakaknya sudah gelap mata. Ini orang kalau udah jahat, Pak, itu orang sudah nggak pakai akal sehat. Makanya banyak kasus-kasus istri diracun oleh suami diracun oleh istri, itu banyak. Ya, saya pernah nanganin kasus-kasus istri disantet oleh suaminya, suami disantet oleh istrinya, gitu. Jahat.
Akal sehat udah tidak berfungsi lagi. Keluarga sendiri Pak dihabisi. Ya, bahkan ada anak gila judi, minta duit sama orang tua nggak dikasih, orang tuanya dibunuh. La haula wala quwata illa billah. Ini penting menjaga hubungan keluarga. Ya, sekali lagi sampai hari ini itu permusuhan di antara keluarga itu masih kuat, masih banyak. Ya, musuh kita bukan orang lain, siapa? Keluarga sendiri. Nah, ini contoh. Ya, minta izin kepada bapaknya dengan asumsi bahwasanya dia siap jaga, siap lindungi Yusuf. Ternyata justru dia itu yang membunuh. Ya, makanya jangan terlalu percaya dengan orang yang ngomongnya manis. Ini ngomongnya manis. Kami akan ajak main, Pak. Kami akan jaga Yusuf. Ternyata orang itulah yang menjerumuskan kita. Makanya kemarin sebelum hari raya itu kadang dapat WA, SMS. Anda butuh dana? Gitu. 100 sampai 150 juta. Ya, persyaratan ringan, cicilan terjangkau. Gitu. Ini manis, jerat-jerat riba. Ini orang siapa? Kenal enggak? Jamaah bukan, keluarga bukan, tapi nawarin pinjaman. Teman, keluarga, jamaah, boro-boro ada yang WA, Ustaz butuh pinjaman? Iya kan? Seumur-umur belum pernah ada orang jamaah tuh yang nyender-nyender itu, belum pernah ada. Ya kan? Ngasih WA, Ustaz butuh dana 100 juta. Pinjaman tanpa bunga, boro-boro. Kalau ada, hujan bekelir datang, gitu. Hujan berwarna-warni itu kan gitu ya. Tapi ini jerat-jerat riba, gitu. Manis dia. Ya orang nggak punya duit ya, apalagi masa Covid tuh, nggak ada pengajian, nggak ada jadwal, pada lockdown semua. Waduh, Ustadz jadi pinter dagang, pinter jualan. Ya, kulkas dijual, motor dijual, ya. Pinter jualan nih, buku-buku dijual, aduh luar biasa. Nah, jemaah sekalian, ini perhatikan dalam hidup, kalau ada yang orang-orang ngomongnya manis, jangan langsung percaya. Ini Yusuf, saudara-saudara ngomongnya manis kepada bapaknya, ingin ngajak main Nabi Yusuf, ternyata mereka yang mau menyingkirkan Yusuf. Dibuang Nabi Yusuf, ya, setelah itu mereka datang. Waja'u abahum isya'an yakun, dan mereka datang kepada Nabi Yakub isya'an di waktu malam, di waktu isya. Yakun sambil pura-pura nangis. Ini namanya air mata apa Pak? Air mata buaya. Jadi buaya itu hewan buas, ya. Hewan yang buas. Yang paling mahal dari buaya itu adalah air matanya. Gitu. Jadi buaya yang paling mahal adalah air matanya. Namanya air mata buaya, pura-pura nangis dah, ya. Kemudian mereka cerita bahwa Yusuf itu dimakan serigala dan Yusuf telah mati. Kemudian sambil membawa bajunya Yusuf, gamisnya yang sudah berlumuran darah. Oh, pinter ini, rekayasa, konspirasi. Nih bajunya Yusuf. Tapi namanya bohong, tetap bohong. Ketahuan juga. Ternyata kalau memang betul Nabi Yusuf dimakan serigala, tentu bajunya sobek-sobek. Ini bajunya nggak sobek-sobek. Nah, ini bohong, nggak ada yang sempurna Pak. Perhatikan nih, ya, yang pura-pura tidur, gitu, ya. Aduh, semangat Pak. Lontongnya ada kan ntar, gitu kan? Masih lebaran Ustaz, aduh. Jadi jemaah sekalian, pada waktu itu namanya bohong kesingkap juga. Ketika bajunya disodorkan ke tangan Nabi Yakub, kelihatan bahwasanya tidak ada darah. Maaf, tidak ada sobekan. Darahnya ada pakai darah hewan. Nih Yusuf nih dan seterusnya.
sempurna. Sedih Nabi Yakub berpisah dengan anaknya, berpisah dengan Yusuf, anak yang dia cintai. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam tidak dimakan hewan buas. Ketika sumur itu didatangi musafir ngambil timba, Yusuf punya kesempatan naik di atas timba. Begitu sampai atas, musafir kaget. Ini ada anak ganteng, Yusuf, cakep, dibawa sama musafir. Jadi budak awalnya Nabi Yusuf, dijual belikan di Mesir. Anak jalanan lah bahasa kita, gak ada keluarganya Yusuf. Dan ketika besar, Yusuf ditakdirkan jadi menteri. Nah, ini jadi dasar boleh jadi pejabat, gitu. Salah satu contoh dalam Al-Quran, bolehnya jadi pejabat selama memang dia punya kemampuan dan dia bisa menegakkan keadilan, boleh. Jadi jangan dipahami Islam itu anti kemapanan. Udah dunia nggak dibawa mati, dunia itu seperti bangkai kambing, nggak bernilai. Betul. Jadi satu sisi ayat Quran hadis mengingatkan tentang fitnah dunia, satu sisi lain Quran dan hadis memerintahkan kita untuk memegang dunia. Yang berhak memegang dunia justru orang beriman. Kalau dikasih yang nggak benar itu rusak. Ya. Yang beriman saja, yang muslim tapi blow on itu rusak. Gitu. Jadi ada sisi di mana dunia itu fitnah memang. Kalau kita nggak mampu ya sudah, jangan macam-macam sama dunia. Tapi kalau kita mampu, ya bapak nih jadi bos, bisa menghidupkan orang banyak, itu mulia. Ya, bapak bisa jadi bos, pejabat namanya, bisa mengangkat, membela kehormatan kaum muslimin, itu mulia. Gitu. Minimal kayak Erdogan lah. Begitu kafir itu bakar Quran, kata Erdogan, awas ya, ketemu gue sikat loh. Gitu. Pemimpin punya wibawa. Yang lain kan diam aja, sibuk si rambut putih. Gitu. Erdogan berani, awas ya, kamu nggak tahu siapa kami. Nenek moyang kami Turki Utsmani, orang-orang hebat. Gitu. Itu pemimpin. Jadi ada di mana dunia itu memang diwanti-wanti oleh Al-Quran dan hadis. Hati-hati fitnah dunia. Memang jarang yang selamat, Pak. Ya, kayak dikit aja udah genit. Udah jarang ke masjid. Baru kayak dikit. Apalagi betul-betul. Jadi fitnah dunia tinggi. Tapi kalau kita bisa, nggak masalah. Kayak Yusuf pejabat, menteri, gitu, ya, punya wibawa, punya kedudukan di Mesir saat itu. Nah, ketika Yusuf jadi menteri, di tengah kesibukan ketemu dengan keluarganya. Yusuf ketemu dengan namanya saudara, Pak. Itu kelihatan, walaupun sudah lama berpisah, kelihatan muka itu kelihatan. Ini keajaiban wajah. Jadi mohon maaf ya, seandainya kita kena musibah, terpisah dengan keluarga kita sekian puluh tahun, ketika besar itu nggak bisa dibohongi, itu keajaiban wajah itu kelihatan. Ini saudara saya, gitu. Ya seperti kita dulu waktu kecil ya, sekolah dasar, satu sekolah 6 tahun kita SD, kemudian merantau nggak ketemu, kadang ketemu, kamu kan si fulan ya, iya. Akhirnya reunian itu, ketemu, itu keajaiban wajah. Yusuf ketemu dengan keluarganya, kakak-kakaknya kaget, Pak. Yusuf masih hidup, jadi menteri lagi. Sehingga kakak-kakaknya sudah putus asa. Wah, kita ditangkap, penjara, dihukum mati kalian sama Yusuf nih. Ditangkap semuanya, Pak. Kakak-kakaknya ditangkap semua oleh Yusuf. Kenapa kakaknya ke Mesir? Karena Mesir itu pusat bisnis. Kalau kita pusat peradaban, orang cari duit. Kayak kita di Jakarta, orang merantau dari dulu. Orang datang pusat kota, kayak Mekah. Mekah itu pusat bisnis dunia.
Nabi lahir di Mekah, pusat bisnis, orang cerdas. Makanya ketika Nabi Muhammad jadi nabi itu dites, diuji. Kamu nabi, uji. Kalau kita apa namanya? Kalau orang mau jadi pejabat diuji itu namanya oleh DPR, diuji sama DPR tuh. Mau jadi Kapolri, mau jadi ini, diuji, dites. Mau jadi presiden doang nggak diuji. Kayak gampang jadi presiden. Asal bapak punya duit, nyalonin saya namanya gampang. Ya, nggak usah kampanye lah. Jadi pemimpin mah deketin KPU aja udah. Gitu. Kampanye juga kalau nggak menang ya, deketin KPU yang penting ya kan. Nah, jamaah sekalian kembali bahasan kita. Jadi Mesir itu pusat peradaban. Datang itu kakak-kakaknya ke Mesir, ketemu Yusuf. Nasib dah kita akan dibantai oleh Yusuf. Ternyata Yusuf mampu memaafkan kakak-kakaknya. Qala Yusuf la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada dendam atas kejahatan kalian. Lihat nih, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia Tuhan yang Maha Penyayang. Ternyata Yusuf alaihissalam mampu memaafkan saudara-saudara. Kita lebaran pura-pura salaman, muka melengos. Gak bisa maafin saudara, gak bisa. Dendam. Beda dengan bangsa Arab. Bangsa Arab itu ciri khasnya itu memang dia kalau lagi ribut kadang-kadang kasar. Orang Timur Tengah. Tapi kalau mereka dia yang salah, dia belum minta maaf. Selesai. Gak dendam-dendaman. Kita ada masalah sama saudara kita, pura-pura senyum tapi kecut. Salaman tapi melengos. Itu sampai mati itu. Enggak damai. Hari raya ya hari raya. Ya, enggak ngaruh. Lihat Yusuf alaihissalam. Dia mampu maafkan saudaranya dulu yang buang dia ke sumur. Dia pikir Yusuf dendam. Dia pikir Yusuf tuh punya karakter yang jahat. Tidak. La tasriba alaikumul yaum. Lega kakak-kakak. Tadinya mereka sudah menganggap Yusuf akan balas. Ini contoh jemaah sekalian. Yang hilang hari ini adalah sifat maaf. Gak ada kita punya jiwa pemaaf. Maafin saja. Orang punya hilang, orang punya salah. Gitu. Gak usah dendam. Sudah. Cukup Tuhan yang balas. Jadi nggak usah setiap kejahatan itu harus kita balas. Ada di mana dia Tuhan yang balas, Allah yang balas, Allah adil. Gitu. Iya. Jadi nggak. Jadi ini bagus nih perjalanan hidup Pak. Dalam hidup ini jangan terlalu setiap kejahatan itu harus kita balas tegakkan. Ada memang di dalam hidup ini kejahatan itu justru berkuasa. Kejahatan itu di atas. Ada banyak kejadian. Ya, seperti kita umpamanya dijajah oleh orang kafir sampai ratusan tahun. Ya, berabad-abad. Ya, kita sudah serahkan sama Allah, Allah yang balas setiap kezoliman. Ya. Demikian dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Ada kita baik tapi keluarga kita jahat. Ada kita baik tapi teman kita jahat. Maafkan saja. Apalagi kita sama-sama dalam kondisi ketaatan. Ya, saya berharap di sini di masjid kita punya jiwa yang tasamuh, toleran. Ya, gak usah di masjid itu emosi dibawa. Jadi kalau ke masjid itu yang dibawa tuh donasi. Tak amal isi itu sejuta gitu. Jadi kondusif. Jangan kayak di masjid saya. Pengajian tutup. Ustaz, pengajian stop dulu. Kenapa saya tanya? Defisit. Defisit. Zamannya bahil. Kebanyakan orang ke masjid bawa emosi. Berantem mulu masjid. Jangan. Ke masjid bawa
donasi. Buat donasi. Gitu. Iya. Banyak kan saya ceramah pulang dari DKM dapat transport, dari jamaah juga dapat. Ustaz. Gitu. Iya, itu contoh bagus. Gitu. Contoh bagus ya kan. Kadang ngasih bingkisan ya kan, kadang ngasih transferan. Ustaz, ada DKM nih, apa jamaah yang ya lagi banyak duit lah gitu. Nah, gitu. Jadi jangan ke masjid bawanya emosi. Udah, jadi pemaaf aja. Jangan baperan di masjid. Hidup dibikin nyaman. Iya, udah tua. Udah tua. Manfaatin kenyamanan hidup. Nih, lihat Nabi Yusuf alaihissalam bisa maafkan itu. Bisa. Maafkan kakak-kakaknya yang mau nyingkirin dari orang tuanya. Kejam. Kalau kita yang jadi Yusuf nggak terima. Ini dia nih abang gue tuh. Nggak bisa. Nusa Kambangan udah. Hukum seberat-beratnya. Nggak ada maaf. Lihat Yusuf secara pribadi. Kayak apa itu hatinya itu Yusuf. Bersih. Tidak dendam dengan kakak-kakaknya. Ini gambaran jamaah sekalian. Peristiwa Nabi Yusuf yang tadi awalnya mimpi. Ingat ya Pak? Awalnya kan mimpi 11 bintang sujud kepada Yusuf. Ini takwilnya. Ya, kakak-kakaknya akhirnya minta maaf, tunduk semuanya terhadap Yusuf. Ini gambaran jamaah sekalian. Dalam hidup ini ada yang namanya ujian. Perhatikan nih Pak. Ini ujian. Nih Pak, dengerin nih Pak. Kadang memang kita nggak bersalah, tapi kita dituduh bersalah. Sudah terima saja ini ujian hidup kita. Ini penghapus dosa kita. Kita mungkin pernah jahat sama orang, dibalas. Gitu. Kita benar, kita nggak salah, tapi kita jadi korban. Ini namanya ujian hidup, terima saja. Sudah, diterima saja ujian hidup. Banyak Pak kasus-kasus dalam kehidupan ini. Kita nggak bersalah. Bahkan kita berbuat kebaikan, tapi kita dituduh bersalah. Sudah ini ujian hidup, terima saja. Saya akan menuntut keadilan, sudah. Ini ujian. Sama kayak Yusuf, nanti ada kisah lagi yang sama Juleha itu. Yusuf dituduh mau memperkosa Juleha. Ini ujian hidup. Begitu di pengadilan, ternyata yang robek depannya baju Yusuf. Ini fitnah. Ya sudah, hidup tuh pasti ada fitnah, ujian. Masing-masing kita punya ujian. Nabi SAW kurang apa beliau? Diusir dari kampung halaman. Salah Nabi apa? Cuma ngajak. Ini loh ada konsep ketuhanan baru, tauhid. Dan tauhid itu juga warisan Ibrahim dulu. Enggak salah dakwah Nabi. Nabi cuma ngajak nih ajaran tauhid ini. Orang-orang marah dengan ajaran Nabi, dianggap ajaran baru. Padahal bukan ajaran baru, sudah ada Ibrahim yang pendahulu Nabi Muhammad SAW di Makkah. Terusir, itu ujian hidup. Ujian hidup. Jadi banyak kisah, mungkin kita pernah mengalami. Kita nggak bersalah. Tapi kenapa kita yang jadi korban? Sudah terima saja. Ini namanya ujian hidup. Kadang kita diuji dengan seperti ini. Berat memang. Ya, berat. Ya. Ujian hidup itu berat Pak. Tidak semua orang bisa. Tapi terima saja. Nanti ada sisi baiknya. Nah, disinilah kisah Nabi Yusuf. Bagus. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bagi bapaknya, ya penting. Yang pertama bagi kepala keluarga, bagi ayah, itu bukan sekedar memberikan nafkah sama keluarga, bukan sekedar memberi nafkah, tapi juga bisa berlaku adil terhadap anak-anak, sehingga tidak terjadi pecah keluarga gara-gara ketidakadilan. Ini penting, ya. Demikian juga bagi pemimpin kayak RT, RW, seringkali timbul ketidakadilan sehingga protes. Ketidakadilan ini penting jemaah sekalian. Jangan sampai timbul huru-hara gara-gara ketidakadilan. Dulu
Utsman bin Affan, Utsman itu dikepung rumahnya, dibunuh Utsman. Isunya apa? Ketidakadilan. Utsman dituduh tidak akomodatif. Utsman gak ada salah, cuma gara-gara Utsman kaya. Utsman kaya keturunan, struktural. Kalau Utsman tadinya miskin jadi kaya, orang boleh nuduh Utsman nih nggak bener nih, KKN korupsi nih. Utsman memang dari keturunannya kaya, dari bapaknya, leluhurnya kaya. Bahkan Utsman tuh nggak bisa hidup sederhana, tuh nggak bisa tidur di emperan makanan, nggak bisa. Utsman memang keluarga kaya. Begitu Utsman jadi khalifah, Utsman difitnah. Itu ujian hidup. Utsman harus mati di rumahnya sendiri, dikepung pada musim haji. Sahabat-sahabat kosong pada berangkat haji. Utsman dikepung pada bulan-bulan haji. Dibunuh, ditusuk dari belakang sampai tembus habis sholat subuh itu. Pasukan ada tidak? Ada. Utsman larang. Karena sebelumnya Utsman juga mimpi ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bawa minuman. Kata Rasul, minum nggak? Ya Rasul, saya puasa. Minum nggak? Engkau berbuka hari ini. Kisah Utsman sebelum wafat itu mengharukan. Kata Utsman kepada pengawalnya, dia pengen bunuh saya, biarkan. Gitu. Siap mati dia, asal jangan terjadi pertumpahan darah. Dibunuh, sebagian keluarganya juga dibunuh. Ini kisah Utsman salah. Waktu itu masyarakat sudah mulai maju, mulai mapan, kecemburuan sama Utsman. BSH, barisan sakit hati. Itu fitnah. Makanya hidup jangan mikirin politik terus, jadi sakit hati. Apalagi orang susah. Rumah ngontrak, banjir, hujan banjir, itu paling rawan tuh sakit hati. Kalau di camping Mariner nggak ada sakit hati, hidupnya aman ya kan, kondusif, nyender bisa tidur. Tapi kalau yang miskin-miskin ini cenderung sakit hati. Oh, lihat no presiden no, lihat no pejabat no, sakit hati. Makanya gampang disuruh tuh orang-orang susah. Saya sering ngomong, udah lu hidup mikirin diri lu aja, nggak usah mikirin pejabat. Salah, gitu. Hidup mikirin diri kita, wa anfusakum walikum nar. Jangan mikirin politik, jadi sakit hati. Ya. Kader partai bukan, anggota dewan bukan, pakar politik bukan, partai hukum pakar hukum bukan. Jadi kamu nih orang yang bukan, gitu. Jadi bukan semuanya. Iya, ini orang bukan, tapi ngomongin politik, sampai keluar asap tuh, saking panasnya kepala. Gitu. Ngapain kamu, udah cari duit yang benar, gojek dah. Gitu. Ini fitnah. Sama kayak Utsman, salahnya apa? Itu ujian hidup. Kadang kita nih, dia hidup nih berbuat kebaikan, tapi orang fitnah kita, tuduh kita. Ini resiko. Gitu. Sama kayak kasus ustaz yang di penjara. Tuduhan radikal. Radikal saya di mana? Sudah Pak, ini ujian hidup. Terima saja. Masing-masing orang punya ujian dalam hidup ini. Nah ini jemaah sekalian. Jadi kalau kita kena ujian, lihat kisah nabi-nabi yang Yusuf, apa salahnya Yusuf? Tapi ujian hidupnya berat. Dilempar oleh saudaranya sendiri, dimusuhi oleh saudaranya sendiri. Ya. Tapi Allah adil. Allah uji kita ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, jadi kalau kita hidup ini dapat ujian, terima saja. Mungkin ini yang terbaik buat kita. Ini mungkin mengangkat derajat kita. Ya, wallahu alam bishawab. Ada yang mau tanya Pak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Satu. Hah? Ada yang mau tanya kan? Hah? Udah bawaannya kekenyangan semua nih kayaknya kalau lebaran. Satu nih Pak Kemal. Waalaikumsalam. Dalam kisah Nabi Yusuf salah satunya adalah juga membuat fitnah kepada keluarganya dengan cara memasukkan barang seolah-olah yang mencuri. Itu bagaimana? Hal-hal seperti itu
atau bagaimana? Hanya satu siasat aja gitu. Itu bagusnya nanti seri berikutnya. Iklan ya kan, jangan kemana-mana gitu. Tetap di Baitur Rahim gitu. Jadi emang kisah Nabi Yusuf ini ulama menulis dengan judul 1000 faedah dari kisah Nabi Yusuf. Ada 1000 faedah dari kisah Nabi Yusuf. Jadi ada 1000 faedah. Bagus sekali hukum-hukum dalam kisah Yusuf alaihissalam. Dan yang paling banyak dibuat sorotnya adalah tentang fitnah wanita. Kalau fitnah syaitan itu inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Al-Quran mengatakan tipu daya setan itu lemah. Tapi kalau inna kaidahunna azim, kalau perempuan sesungguhnya tipu daya setan, tipu daya perempuan itu besar. Ya, antara setan dengan perempuan tipu dayanya lebih besar tipu daya perempuan. Gitu. Ya. Kalau tipu daya setan kata Quran inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah kata Al-Quran. Tapi tipu daya perempuan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu besar. Iya. Yang pura-pura tidur, Pak, ya kan? Tipu daya cewek itu luar biasa. Tapi nanti itu bagian yang akan datang. Kalau dibocorin sekarang nggak seru. Gitu. Ada banyak sekali tipu daya dalam surah Yusuf. Makanya kalau ada imam baca surah Yusuf tuh saya perhatiin luar biasa. Kadang mengena bagi kita. Tapi saya khususkan di sini bagi kita terhadap keluarga itu memang betul harus belajar tentang keadilan. Jangan sampai kita yang memecah belah keluarga kita sendiri tanpa kita sadari. Anak-anak pecah, keluarga pecah karena kesalahan kita tidak mengerti sebuah keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Tadi jelaskan bahwa cerita di dalam Al-Quran itu agar menjadi satu. Bisa jadikan satu pandangan yang paling baik. Kita tahu bahwa dulu zamannya Nabi Muhammad waktu bayi itu juga disusukan oleh orang lain, dan bisnis susu menyusui itu adalah bisnis yang wajar di zaman Nabi Muhammad. Nah, akhir-akhir ini kita ini mulai muncul bisnis air ASI. Jadi kalau kita tidak sanggup ASI, kita bisa beli di mana-mana ASI itu. Nah, bagaimana pandangan kita? Karena kita tidak tahu bahwa siapa pemilik ASI tersebut, nanti apa itu akan berdampak kepada perkembangan anak tersebut yang bisa depan. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Sunnah yang hilang hari ini tentang masalah rodoah, persusuan. Jadi zaman dulu kalau perempuan nggak keluar susu, maka mencari perempuan yang bisa menyusui. Zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan yang susunya bagus, perempuan pedalaman, yang makanannya masih bagus, itu disusui selama masa persusuan. Jadi kalau sekarang ini misalnya ada rumah menyusui bayi, gitu. Nah, dititipkanlah di situ selama masih 2 tahun tuh kalau ibunya nggak bisa menyusui. Itu masih ada sekarang. Syariat roda masih ada. Ini hilang. Orang lebih percaya susu kaleng. Susu kaleng kan bukan susu manusia, susu sapi. Makanya kalau anak itu gemuk tapi rentan dengan penyakit. Iya nggak Pak? Anak-anak sekarang kan iya anak sapi. Karena dia menyusui dengan susu sapi. Jadi bapak nih, maaf ya, kalau bapak kan bukan anak lagi, cucu ya kan. Bapak punya cucu nih. Ibunya nih nggak keluar air, cari perempuan-perempuan yang baik yang bisa menyusui. Nanti bayar, memang dibayar, bayar. Bahkan dalam kasus perceraian nih, misalnya suami istri bercerai nih, ya bercerai, istri lagi hamil dicerai, kamu saya cerai.
hamil, sah menceraikan istri ketika hamil. Nah, begitu lahir anaknya, dalam fikih Islam, tanggung jawab anak itu tetap bapak. Nah, ibunya sendiri yang menyusui bayi itu boleh minta bayaran. Ini anak kamu, ini sama saya, bayar. Boleh, selama walaupun ibu kandungnya sendiri. Itu dalam surah At-Tolak, ya ayat 6. Itu boleh minta bayaran. Berarti boleh. Jadi bisnis susu itu boleh, sama kayak susu kaleng boleh. Cuman kalau susu manusia itu bagus jangan diawetin ya. Langsung, sunahnya langsung. Ya. Kalau kita maaf ya kayak kita ini kayak punya pembantu, kamu tinggal di rumah saya aja selama 2 tahun kan itu wajib. Nyusui bayi itu kasih susu itu wajib 2 tahun. Makanya perempuan kalau sampai 6 bulan dia nggak nyusuin lagi dosa. Kalau dicampur dengan susu kaleng atau bubur boleh, tapi tetap kewajiban ibu menyusui selama 2 tahun. Wa fisalu fi amain itu wajib hukumnya. Kalau dia nggak menyusui sampai 2 tahun, dosa ibunya. Dosa. Ini kewajiban ibu menyusui bayi. Nah ini perempuan nggak ngerti. Ya. Ini bisa jadi bahasan satu. Nah nanti kalau udah nyusui si ibu ini, ibu susu ini, dia harus dicatat. Ini anak susu saya. Nah ibu yang tukang nyusuin bayi itu dia harus mencatat bayi-bayi yang dia susui. Nanti mereka jadi saudara satu persusuan. Seperti Nabi dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya anak, satu persusuan. Makanya Nabi sering tidur di rumah Ummu Sulaim. Karena dia saudara satu persusuan dengan Nabi SAW. Kayak Nabi Musa, kan dihanyutin tuh. Ya, kisah Nabi Musa nanti kita akan jelaskan lain waktu. Ditangkap oleh Firaun di belakang rumahnya. Itu juga seru juga kisah Nabi Musa itu. Nah istrinya Firaun kan nggak bisa nyusuin karena dia nggak hamil, nggak keluar susunya. Akhirnya bikin sayembara siapa yang bisa nyusuin. Ibunya Nabi Musa daftar. Nah itu perempuan nggak ada yang cocok tuh, lo takdirkan itu. Nggak mau. Pas ibunya sendiri, ya ibunya. Akhirnya Musa itu dirawat oleh ibunya sendiri. Dan dikasih duit oleh Firaun, dibayar oleh Firaun. Jadi boleh terima bayaran susu. Jadi ini sekarang nih Pak yang sudah hilang sekarang itu adalah tukang susu. Perempuan tukang susu. Iya, perempuan yang menyusui. Boleh dia nyari duit dengan menyusui, dengan catatan perempuan-perempuan seperti ini harus jaga makanan. Jangan dia makannya seblak, ya kan? Tahu kecerotnya kan, kesian bayinya. Susunya pedas nih kan. Ya. Ini tukang nyusuin bayi, makanannya nggak dijaga, rujak kangkung ya kan. Makanan nggak jelas ya kan, ya kayak seblak tuh kan, makanan nggak jelas itu, pedas ya kan. Nah tukang susu ini makanya ya yang bergizi karena dia menyusui. Makanya ibu-ibu yang lagi menyusui itu disunahkan makan yang bergizi seperti kurma. Kurma bagus. Kurma ya untuk ibu-ibu menyusui itu makan kurma, barokah, makanan yang barokah. Jadi bayi itu sehat. Nah kita terlalu percaya kayak kasus imunisasi, diimunisasi. Kita nggak jelas tuh itu apa tuh yang cairin ke bayi itu. Masukin kan kayak kemarin tuh kita di vaksin tuh itu punya efek, nggak mungkin nggak punya efek walaupun untuk kita sementara untuk menahan diri kita dari virus, tapi ada efek lain lagi. Nah sama kayak imunisasi. Sebenarnya imunisasi versi Nabi apa? Kurma, ya kan? Bayi yang lain dikasih kurma, berarti kurma buat bayi bagus. Makanya ibu yang hamil, ibu yang menyusui, banyakin makan kurma. Kan kurma Pak, nih yang punya cucu nih, suruh makan kurma anaknya. Kan kurma deh, makan kurma.
biar bagus bayinya itu, pintar, cerdas. Jadi Pak, pertanyaannya, boleh tidak bisnis itu? Boleh. Ya, bisnis air susu boleh. Ya, terserah kalau memang nggak ada mereknya ya. Ini dari susu siapa nih? Tapi kalau ketahuan perempuannya yang menyusui anak kita itu dicatat. Berarti anak kita dengan perempuan yang menyusui itu adalah mahram. Mahram dari sisi persusuan. Karena mahram ada 3. Ada mahram dari sisi keturunan, ada mahram dari sisi pernikahan, ada mahram dari sisi persusuan. Itu luas tuh masalah rodoah persusuan. Boleh kalau dia umpamanya makannya bagus, minta mahal. Berapa sebulan? Ya 5 juta. Gitu. Karena dia makannya bagus, daging kambing, korma, ya kan? Iya. Lu makan pay aja lo, gitu. Rengginang ya kan, makanannya kayak gitu lah. 2 juta aja dah, ya kan? Boleh minta persusuan. Dan ini tinggi Pak. Anak-anak sekarang itu kelihatan gemuk, susu kaleng itu rentan dengan penyakit. Anak-anak zaman dulu kecil-kecil badannya kan, tapi gesit. Kenapa? ASI dan gak ada lawan itu. Nah, bagus nih. Jadi Bapak-bapak, syariat ibu susu itu masih ada, masih berjalan. Jadi mohon maaf ya, jangan usah malu. Bapak punya cucu, ibunya nggak keluar air susu. Pembantu itu dia keluar air susu karena dia menyusui juga. Titip boleh, Mbak, kamu nyusuin anak kami mau nggak? Nanti kami bayar tambahan. Boleh. Dan nggak, ya memang. Kalau dulu memang dicari perempuan pedalaman yang hawanya masih bagus gitu, masih bagus. Iya, Bapak kalau punya di kampung, ajak aja kamu di kampung hidup makannya sehat, daun-daunan gitu kan, masih bergizi, nyusu. Iya. Nyusu cucunya. Gitu. Tapi bagus pertanyaan Bapak. Saya udah lama pengen niat bahas tentang masalah persusuan juga karena orang mulai hilang persusuan ini. Padahal ini prinsip buat kehidupan manusia. Kalau dari basic awalnya dia mengkonsumsi yang bagus, ASI yang bagus, sehat. Kalau dari awalnya dia sudah susu kaleng, zat kimia, ya udah. Kenapa orang-orang tua itu umurnya sampai 80? Dia dari awalnya makannya bagus. Kita 40 aja udah banyak penyakit. Iya. Karena cara makannya yang kurang bagus. Ya, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.